Halo semuanya Sobat Nudi, gimana nih weekendnya hari ini? Apakah teman-teman semua sedang beraktivitas hari ini? Apa nih kalau boleh tahu aktivitasnya? Karena masih pagi, apakah ada teman-teman yang hari ini sudah berolahraga atau sudah sarapan? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Nah, sekarang kita sedang menunggu beberapa sobat Nudi untuk join terlebih dahulu. Karena hari ini kita akan ada live bersama dengan Ruang Gizi yang membahas tentang stunting dan pencegahannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita akan invite Kak Fahmil buat join di live kita kali ini. Sambil menunggu Kak Fahmil, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau penasaran tentang stunting itu apa? Karena halo Kak Fahmil, halo, Kedengaran suara? bisa Halo, halo. kedengeran suaraku? Oh, Jelas, jelas. gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus ini berarti weekend karena masih PPKM, jadi emang benar-benar aktivitasnya full di rumah aja ya? Betul sekali di rumah. Oke, buat Sobat Nudi yang mungkin ada pertanyaan nanti bisa drop question di komen atau di yang apa pertanyaan di bawah itu ya. Nah, sekarang pagi ini kita akan membahas tentang stunting, bener ya Kak Fahmil? Nah, mungkin teman-teman Sobat Nudi belum terlalu banyak yang tahu tentang stunting atau mungkin sempat pernah mendengar apa sih itu stunting gitu, tapi belum pernah tahu lebih dalam apa itu stunting, karena mungkin orang-orang taunya stunting itu orang pendek gitu aja Kak Fahmil. Nah, mungkin boleh dibantu untuk dijelaskan oleh Kak Fahmil. Oke, ya. Terima kasih dari Kak siapa namanya? Saya Dias. Kak Dias. Oke, Ya. Kak Dias. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya pagi ini. Teman-teman semua yang lagi nonton di sini, ya semoga hari ini sehat-sehat selalu. Semoga hari ini semangat terus dan selalu bugar, karena pada masa pandemi ini kita diharuskan dan memang harus diwajibkan untuk selalu sehat. Iya, Oke. betul. Terkait hal bagaimana kita membahas apa istilahnya hari ini kita diskusi tentang stunting, Iya. penanganan dan kayak gimana. Jadi sebelum Iya. kita masuk ke sana, kita ingin mengetahui apa itu stunting dulu. Terkadang banyak yang berpikir bahwa stunting itu adalah orang pendek gitu kan, orang pendek itu udah stunting kayak gitu. Jadi kebanyakan di Indonesia ini dan banyak sekali di pedesaan itu di daerah-daerah, termasuk kemarin saya melakukan penelitian di 11 kabupaten itu, kebanyakan orang uh, belum terlalu apa istilahnya terlalu kenal dengan namanya stunting. Mereka lebih apa senang atau lebih kenal dengan disebut dengan kerdil. Iya. Kerdil kalau di sana. Iya. Kerdil. Biasanya ini adalah salah satu bentuk apa kurang gizi ya, ditandai dengan indikator tinggi badan menurut umurnya. Jadi istilahnya badannya tidak sesuai dengan umurnya atau di bawah jet score -2 standar deviasi ya sampai 3 kayak gitu. Jadi itu disebut dengan stunting. Namun stunting ini tuh banyak prosesnya, jadi jangka waktu lama gitu sehingga orang itu terkena stunting. Jadi biasanya itu penyebabnya itu dalam jangka waktu yang lama. Mungkin mulai dari saat kalau wanita biasanya kan itu saat remaja, jadi prakonsepsi gitu ya. Iya. Kemudian dia menikah, terus hamil, punya anak. Disitulah dimana proses terjadinya awal mulanya ketika akan terjadi stunting. Jadi teman-teman semua, jadi dimana apa itu stunting? Stunting itu akibat dari penyebab yang jangka waktu yang lama, akibat dari mungkin dari saat prakonsepsi, di situ ada kekurangan gizi pada ibunya atau kekurangan gizi
juga ketika konsumsinya kurang kayak gitu. Mungkin juga ketika hamil terjadi anemia dan mungkin juga terjadi infeksi penyakit pada ibu tersebut. Dan sebenarnya patofisiologi stunting itu belum terlalu jelas dipaparkan, namun beberapa literatur mengatakan itu hanya ada istilahnya apa ya, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan itu cukup banyak sekali teman-teman semua. Nah gitu. Nah oke, dari penjelasan kakak tadi, nggak bisa kalau misalnya tiba-tiba anak tuh stunting, kondisi ibunya sehat, terus dia waktu ibunya hamil juga kondisinya juga sehat, tapi dilihat dari ke belakang ya kak, misalnya kondisi si ibu ini ya anemia atau malnutrisi seperti itu ya. Mungkin bisa dibantu sedikit aja kan, karena kan mungkin Sobat Nudi ini banyak yang belum menikah. Nah, persiapannya gitu, agar nantinya tidak anaknya stunting seperti itu. Jadi di mana generasi, kalau saya berpikir sih, generasi hari ini menentukan generasi berikutnya. Gitu. Jadi istilahnya teman-teman, dimana kalau kita berbicara tentang stunting, istilahnya kita berbicara tentang siklus kehidupan gitu ya, siklus kehidupan yang selalu berputar, di mana kita dari mulai lahir sampai kita mengalami lansia dan kemudian mati. Nah, disitulah siklus kehidupan. Namun kalau untuk berbicara tentang stunting di sini, kita mulai dari seorang ibu atau seorang wanita yang nanti sebelum menikah. Sebelum menikah dia juga harus memperhatikan kondisi dirinya sehat, dari segi gizinya, asupannya, kemudian dari segi kebugaran fisiknya, kemudian kematangan dari apa ya, mentalnya juga. Jadi karena ketika seseorang menikah, ketika dia mungkin ada tekanan gitu kan, berarti itu kan mengalami stres nanti. Jadi ketika seorang perempuan ini menikah dengan tekanan mental mungkin tidak disetujui oleh orang tuanya, kemudian itu bisa pengaruh, karena stres di situ bisa berpengaruh juga kepada di mana metabolisme tubuh kita terganggu di salah satunya. Kemudian dari segi gizinya, ini bicara dari segi istilahnya dari segi internal dulu ya, dalam diri dulu seorang wanita. Jadi dari segi gizinya, apakah asupan makanannya sudah bagus? Biasanya kalau perempuan kan dilihat dari lilahnya, lingkar lengannya gitu kan, itu normal atau tidak. Kalau seandainya lingkar lengannya di bawah 23,5 berarti dia kategori KEK atau kekurangan energi kronik. Jadi kemudian juga apakah perempuan ini mengalami anemia atau tidak, karena anemia ini biasanya berpengaruh kepada di mana dia kan hemoglobin darah berkurang, sehingga asupan oksigen darah pun akan menurun, sehingga ketika dia hamil maka oksigen yang akan diberikan kepada janin itu akan berkurang. Nah, disitulah di mana proses janin itu terhambat gitu teman-teman semua. Itu secara singkatnya. Kemudian di mana ketika anaknya itu lahir, terkadang pertama tuh dia mengalami berat badan lahir rendah kayak gitu. Biasanya ditandai usia kehamilannya di bawah 37 gitu kan. Berarti prematur seperti itu resiko stunting ya kak ya? Resiko stunting semuanya. Jadi teman-teman semua yang belum menikah dan mungkin sekarang sudah menikah, mungkin diperhatikan kondisi fisiknya, kondisi bayinya juga, kesehatannya, karena kalau berbicara tentang stunting itu kita berbicara di mana 1000 hari pertama kehidupan, bahkan sampai 7.000 ya kalau nggak salah itu 7.000 HPK juga, dari mulai 5 tahun sampai umur 20 tahun juga, itu diperhatikan juga sebenarnya dari situ. Oh oke. Pentingnya 1000 HPK. 1000 HPK itu dimulai dari sejak janin ya, sejak hamil awal ya kak. Jadi itu dihitung satu harinya. Itu harus diperhatikan semuanya. Itu kompleks ya. Kalau selanjutnya nih dari kita, sejak usia berapa sih anak atau bayi perlu dan diperhatikan depannya dari stunting? Jadi mungkin ada ibu-ibu di sini atau ibu yang nanya, kira-kira aku harus dimulai dari kapan nih untuk bisa mengetahui atau mengetahui anak aku mencegah stunting? Oke, siap. Biasanya dari tadi kan sudah dari ibunya kan, sekarang dari anaknya. Biasanya kalau
kita berbicara tentang teori itu biasanya kita sudah mengatakan anak stunting itu mulai dari 0 sampai 2 tahun itu kalau ketika berat badannya tinggi badannya tidak sesuai dengan umur kita sudah katakan itu stunting. Namun pertumbuhannya itu sudah melewati umur 5 tahun itu biasanya peningkatan berat badan itu peningkatan tinggi badan itu meningkat. Kita lihat orang-orang biasanya saya tuh pernah kalau kita merantau ke kota tiba-tiba waktu kita di sana anak-anak kecil tuh masih kayak pendek-pendek, pas kita pulang ke sana mereka udah tinggi-tinggi. Terkadang di situ juga harus kita perhatikan ya, kalau dari 0 bulan biasanya kita harus memberikan ASI eksklusif ya. ASI eksklusif. Kemudian sampai 6 bulan kita berikan MPASI sesuai dengan istilahnya mulai dari cair sampai bentuk makanan dia. Begitu. Namun MPASI ini diperhatikan gimana pola makannya, kemudian siklus istilahnya apa ya, jenis makanannya, kemudian pengolahannya juga. Karena dari istilahnya dari siklus ini dari 0 bulan sampai 2 tahun ini itu menjadi benar-benar waktu yang harus diperhatikan, benar-benar waktu yang harus dijaga bayinya. Begitu juga dengan dari makan periodnya gitu ya. Istilahnya ASI, ASAH dan ASUH. Itu betul sekali. Oke, asupannya harus diatur. Nah Kak, kalau tanya nih, ada bayi yang sudah terlahir BBL dan sudah sudah diprediksi kalau dia stunting seperti itu. Apakah ada waktu-waktu untuk mengejar, istilahnya memperbaiki agar stunting tidak terjadi? Kira-kira itu di umur berapa? Oh, itu biasanya di umur 5 tahun. Oke. Ketika umur 5 tahun kan dia sudah mulai SD di situ. Kalau kan hitungnya apa ya? Sebenarnya sih kalau ketika BBLR kita jangan langsung bilang oh ini dia, maksudnya kayak karena teori kan kayak ini langsung stunting gitu, ini stunting. Ternyata tiba-tiba dengan kita menjaga kondisi tubuhnya, menjaga asupannya, itu sebenarnya nanti bisa berubah, bisa berubah ya jalan. Jadi jangan ketika kita anak kita BBLR gitu kita langsung kayak menyerah untuk tidak memberikan pola ASA, ASU dan ASI tadi. Jadi dari umur 2 tahun itu sampai dia anak-anak atau prasekolah sampai umur 20 tahun itu juga harus diperhatikan. Karena biasanya tinggi badan itu tergantung kalau udah umur 5 tahun sampai 20 itu bagaimana kalau biasanya sih kalau saya tuh cara dia beraktivitas, cara dia berolahraga itu juga pengaruh ketika mungkin umur 5 tahun sampai 20 tahun itu. Karena gerakan-gerakan seperti itu biasanya bisa menambah tinggi badan. Asupan kalsiumnya, magnesiumnya, vitamin C-nya juga harus diperhatikan pada umur-umur sekian. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi, biasanya kalau di atlet itu, anak-anak yang pendek itu sudah dilatih, makanannya juga diperhatikan kalau dia mau tinggi sekian itu dikasih asupan-asupan yang menunjang tinggi badannya, kayak gitu. Okay. Mungkin dari zinc. Nah, gitu. Oh, emang harus seimbang ya, makanan dan aktivitas yang aktivitas 20 tahun. Kalau misalnya udah tahu anak jangan biarin ya Sobat Nudi sama teman-teman. Jadi coba untuk up dengan cara makannya yang tadi sudah dijelasin, terus aktivitas fisik juga mempengaruhi ya. Aktivitas fisiknya mungkin seperti olahraganya basket kayak gitu ya. Anak-anak itu biasanya kalau saya biasanya hidup kan di pedesaan gitu kan. Jadi terkadang ada satu dokter namanya Dokter Afi itu waktu itu kita jangan terlalu istilahnya sebenarnya anak-anak itu dia zamannya untuk kayak bermain gitu. Jangan terlalu ditekan untuk main. Biasanya dia akan stres. Terus latih motoriknya kayak gitu. Jangan terlalu dimanjakan dengan gadget sekarang. Jadi aktivitas fisiknya di situ juga mungkin pengaruh nanti ke depannya karena dia jarang beraktivitas fisik dan ketika dia beraktivitas fisik itu biasanya dia kayak nggak biasa jadi mentalnya juga terganggu kayak gitu. Nah, motoriknya dari mulai itu harus juga diperhatikan. Permainan-permainan yang cocok, gerakan-gerakan yang cocok kayak gitu. Itu juga bisa menambah karena motorik kan berkaitan dengan tulang, gerakan-gerakan kayak gitu. Ya,
dari gerakan-gerakan itu biasanya juga harus dia dibarengi dengan asupan-asupan. Sekarang kan ada suplemen itu zinc gitu kan, Iya, betul. kalsium, sudah mulai ada program seperti itu kan fungsinya menunjang perkembangan atau pertumbuhan tulang di masa sejak dini seperti itu. Benar. Oke, tadi Kak Fani kan jelaskan stunting itu lebih ke tinggi badan gitu ya, bentuknya warna. Kalau faktor risiko yang sebenarnya menjadi concern banget, terus habis itu efeknya itu selain kelihatan badannya tidak sesuai pertumbuhan tidak sesuai teman-temannya, itu apa ya? Ada komit atau ada penyakit yang nanti bisa berpotensi ke depannya kayak gitu. Kalau berbicara tentang stunting itu sebenarnya sangat luas, sangat besar sekali. Saya pernah mengikuti memberikan advokasi di 11 kabupaten kota di Jawa Tengah itu berkaitan dengan di mana terkadang pemerintah itu, saya bahas tentang pemerintah daerah itu belum memahami program-program terkadang sehingga dia hanya menyuruh kayak memberikan kebijakan namun tidak ada pelaksanaannya. Itu terbukti saat saya melakukan penelitian di 11 kabupaten kota di Jawa Tengah. Dan di situ karena tidak ada komitmen pemerintah itu sangat kecil, sangat rendah sekali sehingga anggarannya keluar, kemudian tidak dibentuk aksi-aksinya kayak gitu. Jadi kalau berbicara tentang dampaknya itu sangat besar. Kalau faktor, sekarang kita bicara tentang faktornya dulu. Biasanya mulai dari faktor ibu dulu. Faktor ibu ini tuh gizi buruk selama prakonsepsi. Itu dari faktor ibunya. Kemudian mungkin ibunya juga pendek, itu juga bisa berpengaruh. Kemudian kehamilan pada usia muda, itu juga bisa berpengaruh. Kemudian lahirnya atau jarak kelahirannya juga pendek. Jadi kelahirannya anak pertama sama anak kedua itu pendek gitu, jadi mendekat gitu. Itu kan bisa pengaruh. Kemudian juga ibu yang mengalami penyakit degeneratif juga bisa berpengaruh tentang stunting ini. Gitu. Kemudian lingkungan rumah ini di mana anak yang tidak istilahnya tadi saya katakan tidak memadai, aktivitas fisiknya terhambat, jadi pergerakan atau motorik atau dia mau main tuh terganggu di situ yang pertama. Kedua, praktek perawatan artinya kayak pelayanan kesehatan di rumah sakit itu atau puskesmas itu kurang terlalu bagus, kurang terlalu maksimal gitu. Kemudian tingkat sanitasi di rumah tangga biasanya ini berpengaruh pada menyebabkan penyakit infeksi terutama pada anak-anak. Karena apabila yang dia konsumsi ini seperti sanitasi air yang tidak bersih, kan biasanya kan diare gitu kan, itu pengaruh juga nanti. Kemudian ada faktor pendidikan, rawan pangan, apalagi sekarang ini kan lagi pandemi ya kan, itu banyak literatur yang mengatakan kita sekarang ini lagi rawan pangan, gitu, kerawanan pangan di mana-mana, ekonomi kita rendah. Kemudian yang ketiga, makanan yang kualitasnya buruk. Nah, biasanya ini terjadi pada orang-orang yang ekonominya di bawah, ekonominya rendah, di mana asupan makanan dia tidak bisa akses. Kemudian yang dimasukkan ke dalam tubuhmu, yang dimasukkan ke dalam tubuh pun itu kurang berkualitas. Artinya kurang juga kualitasnya dan kuantitasnya juga kurang. Nah, sehingga kebutuhan pemenuhannya itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa aja dia makan. Jadi yang ada nasi, makannya nasi aja tanpa ada sayur, tanpa ada buah, tanpa ada protein yang lain-lain kayak gitu. Kemudian di sini keamanan air dan makanan ya kan, keamanan air dan makanan juga harus diperhatikan. Kemudian kalau yang paling bawah itu ekonomi politik. Nah, sekarang kan ekonomi politik nih di masa pandemi ini, jadi kan berpengaruh sekali terhadap ekonomi masyarakat, ekonomi di mana di daerah-daerah kan tidak terjangkau akses pangan, di mana orang keluar pun terhambat, pengangguran di mana-mana, pekerjaan pun hilang, pendapatan pun menurun, gitu. Jadi pengaruh sekali terhadap stunting. Ya.
Presiden Jokowi kan sangat memperhatikan stunting ya. Namun dengan pandemi ini kita tidak tahu nanti apakah ada peningkatan atau penurunan di masa pandemi ini karena apa ya, ekonomi sekarang lagi melemah gitu kan di Indonesia ini. Jadi pandemi ini semua orang tuh pendapatannya rendah, pengangguran di mana-mana. Jadi mungkin dari situ terjadinya kerawanan pangan di masyarakat, terutama di rumah tangga. Kemudian juga pendidikan gitu. Pendidikan itu termasuk akses ke layanan pendidikan. Pendidikan ini kan berpengaruh juga kepada apa ya, kita sebagai kita kayak saya pendidikan gizinya rendah, teman-teman semua yang mungkin belum tidak kuliah di gizi gitu kan, pendidikan gizi tentang makanannya pengetahuannya itu juga berpengaruh gitu, berpengaruh. Saya pernah berpikir seperti ini, Mbak. Saya kan saya mengikuti beberapa pengkajian sama Prof. Hamam Hadi, itu kan dia beliau menjadi konsultan tentang stunting gitu. Terus saya ikuti beliau kemana-mana, kemudian saya berpikir kenapa tidak diwajibkan kurikulum gizi dan kesehatan sejak dini gitu ya. Di mana saya pernah ada ide seperti itu, sehingga membangun pengetahuan dari sekarang tentang kesehatan gitu. Nanti jangan ketika saat dia sakit baru dia tahu, oh ternyata sehat itu seperti ini, tapi harus mulai dari saat itu. Gitu. Iya. Itu keren sekali sebenarnya sih. Jadi walaupun dia sudah masuk kuliah dimanapun, tapi dia ada ada pengetahuan tentang gizi. Knowledge tentang gizi ya. Iya betul. Bagus. Kayaknya bisa. Jadi nggak pas di umur yang sudah terlanjur dengan anemia atau yang orang-orang yang tidak, jadi bisa tahu tentang itu ya. Suara Mbak agak putus-putus. Halo. Ya. Udah bisa kedengar. Terdengar sih tapi kurang jelas gitu. Kayak kalimatnya kayak hilang kemudian timbul hilang kalimat. Yang ini udah jelas. Coba aja dulu. Soalnya tiba-tiba dia agak hilang kayak gitu. Hilang, mungkin sinyal kali ya. Iya deh. Oke. Tadi yang jangka panjangnya mungkin ya tadi. Jangka panjang dan jangka pendeknya mungkin bisa dijelaskan kali ya Mas ya. Jangka panjang, jangka pendek ini dampaknya jangka pendek itu meningkatnya angka kesakitan dan kematian. Nah, di mana ketika orang-orang yang mereka yang terkena stunting ini biasanya dia gampang sakit gitu ya. Kemudian juga berpengaruh memiliki sangat mudah terkena atau memiliki penyakit degeneratif. Makanya angka kesakitan itu meningkat, kemudian kematian juga meningkat di situ. Itu awalnya dari situ. Kemudian menurunnya kognitif atau motorik, kecerdasan atau pergerakan, karena biasanya ada salah satu foto ronsen otak itu kan ada membandingkan orang yang tidak stunting sama orang yang stunting, itu saraf-sarafnya, dendritnya agak ada yang stunting itu pendek tapi yang itu panjang kayak gitu. Itu artinya daya tangkapnya berkurang atau menurun kayak gitu. Kemudian meningkatnya biaya kesehatan, di mana ketika kalau dia sakit otomatis biaya kesehatan pun meningkat kayak gitu. Itu yang jangka pendeknya. Namun jangka panjangnya dia akan mengalami pendek di usia dewasa gitu. Kemudian terganggunya kesehatan reproduksi, kemampuan terbatas, kemudian juga bisa mengalami obesitas gitu karena dia kurang bergerak gitu kan. Kemudian menurunnya kinerja dan potensi untuk belajar. Namun teman-teman semua di sini itu hanya terkadang kita lihat ada orang yang pendek gitu, tapi dia cerdas gitu kan. Itu adalah di mana orang-orang tua yang benar-benar mendidik anaknya, diberikan stimulus saat itu, mungkin dari tadi ketika dia BLR dan risikonya nanti kena stunting, itu dijaga mungkin ya dia mungkin kekurangan dalam segi fisiknya, tapi mungkin dia juga ada kelebihan di segi bagian di segi sarafnya kayak gitu. Itu yang dijaga kayak gitu. Biasanya masyarakat awam tuh berpikir stunting apa sih itu stunting? Kemudian kan ada
katanya kalau orang stunting tuh kayak kognitifnya rendah, kecerdasannya rendah. Terus mereka bilang itu almarhum Pak Habibie itu kan dia kan ini tapi cerdas gitu kan. Teman-teman semua, jadi ini hanya apa ya istilahnya, di mana pengaruhnya lebih besar gitu. Gitu. Pengaruhnya, risikonya terhadap penyakit seseorang itu lebih besar. Walaupun terkadang ada beberapa orang yang stunting namun dia cerdas, produktif, namun itu sebagian sedikit, sebagian kecil gitu ya teman-teman. Ya dimana kalau ketika stunting ini dipertahankan, stunting ini dikurangi, terus kemudian anak-anak kita atau orang-orang yang nanti sekarang masih anak-anak, itu kan mereka bisa tinggi-tinggi. Pemain-pemain bola kan bisa tinggi, pemain basket bisa tinggi, volley bisa tinggi kan. Dan itu kan istilahnya memberikan pengaruh dampak jangka panjang. Mungkin dia nanti jadi atlet, jadi pemain sepak bola, itu kan semua memberikan apa ya manfaat untuk hari depannya, kayak gitu. Oke, berarti boleh bahwa pendek itu penting ya. Maksudnya dia pendek belum tentu dia penting. Gitu. Iya, betul. Karena kalau berbicara tentang patofisiologi itu sekarang belum terlalu apa ya. Kalau saya lihat di literatur, baca-baca tuh beberapa jurnal tuh, itu belum literatur mengatakan tentang patofisiologi stunting itu belum terlalu jelas. Cuma dia memberikan pendapat tentang faktor-faktor penyebabnya saja seperti tadi anemia kayak gitu. Kemudian kekurangan energi kronik, mungkin juga sanitasi lingkungannya jelek itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk patofisiologi penyakit sendiri itu kurang hanya apa ya? Kalau hipertensi kan jelas nih gitu. Kalau tapi stunting ini dia banyak gitu, banyak untuk faktor. Oke. Kalau stunting sendiri sindrom metabolik pernah baca. Itu kalau stunting dia bisa ke depannya bisa sindrom metabolik. Iya betul. Betul ya. Kita menggunakan penyakit lainnya. Oke. Nah, untuk penanggulangan dan aksi cegah terus apa aja sih yang berperan di dalam, kan kalau misalnya kita mengandalkan dari memang pemerintah sedang fokus ke stunting gitu kan, tapi kalau misalnya kita pemerintah kan tidak bisa. Jadi apa sih siapa berperan di dalamnya? Apa maksudnya? Kurang jelas yang terakhir kan? Halo Mas. Iya. Ya, siapa saja yang berperan di dalamnya ini untuk mencegah stunting? Iya. Sebenarnya sih itu tuh sudah ada di buku, mungkin orang jarang lihat buku PDF yang tebal itu semua lengkap mulai dari apa ya, rangka itu namanya rangka hari pertama kehidupan. Di situ yang pertama kalau kita ingin mengatasi mulai dari tadi kita sudah katakan dari ibunya kemudian bapaknya juga gitu kan. Untuk kebijakan di bagian puskesmasnya atau posyandunya itu biasanya semua apa ya, tokoh masyarakat itu berperan di situ, jadi awalnya itu dia membentuk visi dan misi dulu, misi di desa itu atau di daerah tersebut, apa visinya mereka untuk penanggulangan stunting. Kemudian biasanya apa sasarannya apa dulu, apa yang kurang jelas, mungkin kemiskinankah atau rawan pangankah atau sanitasinya gitu. Jadi sasarannya itu jelas. Sekarang kan kalau dilihat itu sasarannya tuh kurang jelas apa yang menjadi penyebab faktor di daerah-daerah tersebut. Jadi dipukul rata semuanya sehingga anggaran yang dikeluarkan pemerintah pun apa ya, tidak berfokus pada satu data begitu istilahnya. Kemudian tadi yang ketiga sasaran, yang keempat hasil yang diharapkan itu seperti apa? Mungkin memperkuat kerjasama atau menunjukkan tanggung jawab masing-masing bidang kayak gitu. Kemudian selain itu juga harus apa ya? Tadi itu kalau sudah di bagian pemerintahan daerah itu dia juga harus turun sampai ke dunia usaha. Dunia usaha itu di mana kita harus bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki usaha di sekitar situ untuk bagaimana
memberikan edukasi tentang stunting. Jadi orang-orang yang di usaha sini juga yang kayak sekarang tuh banyak perusahaan-perusahaan yang mempromosikan cegah stunting, cegah stunting itu bagus sih sebenarnya. Yang tergabung dalam scaling up nutrition business ya. Itu mereka fokus terhadap stunting ya Mas. Beberapa private sector ya berarti sekarang sudah mulai. Artinya mereka mengandalkan produk-produk yang mereka buat gitu kan. Iya betul. Jadi saya rasa sih yang pertama itu ada timnya, tim aksi, pokoknya terserah namanya apa sih kalau di Jawa Tengah tuh mereka tuh buat tim aksi cegah stunting, tim nama-nama mereka yang keren, kemudian bentuk timnya, kemudian lihat sasarannya tadi kan, kemudian kerja sesuai porsinya masing-masing gitu, jangan yang ini gizi kerja yang tempat lain, yang ini bidang kerjaan yang lain, itu semuanya diambil, semuanya berperan penting. Bahkan di sektor keagamaan juga penting. Ada yang pernah menyarankan ketika mungkin khutbah Jumat atau mungkin di gereja-gereja itu sisipkan salah satu materi di mungkin satu bulan itu satu kali Jumatan itu sisipkan satu materi bagaimana untuk mencegah stunting kayak gitu. Itu pernah ada saran kemudian di ibu-ibu PKK juga itu karena mereka tuh adalah menggerak untuk lebih mempermudah kepada masyarakat luas kan untuk memberikan edukasi stunting itu. Oke, berarti memang harus banyak lingkungan kita mendukung ya Mas ya, di lingkungan terdekat. Nah, mungkin tadi sempat di-mention sama kakak terkait dengan buku. Nah itu mungkin boleh dijelaskan itu buku apa ya? Mungkin banyak penudi yang belum pernah mengetahuinya atau belum pernah baca mungkin. Jadi teman-teman bisa baca. Sebenarnya karena sekarang buku stunting itu kurang bersebar di toko-toko buku sih, kurang lihat. Kalau dicari itu susah. Kebanyakan di jurnal. Di jurnal itu kadang yang baca itu hanya bisa orang-orang yang mungkin mengerti bahasanya, paham literaturnya. Kemudian ada beberapa pemerintah tuh yang belum tahu itu stunting. Seperti yang saya buat video narasi di Instagram saya tuh di Manado itu. Apa itu stunting? Mereka tidak tahu apa itu stunting dan waktu pernah pemilihan presiden itu akan ada program-program stunting itu mungkin kalau saya sih terkadang hanya sekilas program saja sih itu kan kayak cari nama gitu kan, padahal sebenarnya itu sangat penting sekali dan saya banyak melihat di beberapa daerah itu pemerintah bupatinya itu belum terlalu paham tentang stunting. Waktu itu saya penelitiannya kan saya buat saya penelitian satunya itu skripsi, judulnya itu komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting. Gitu. Jadi itu saya buat skripsi saya tuh saya buat terus saya mikir kenapa saya tidak alihkan menjadi buku gitu ya, saya ringkas lagi menjadi buku kayak gitu ya, biar mungkin dibaca sama orang-orang yang di pemerintahan gitu kan, pemerintahan, dan di situ semua ada terkait program-programnya, ada susunan-susunan apa sih yang dibuat pertama kali gitu kan, apa yang direncanakan pertama kali, kemudian apa yang harus dibentuk pertama kali, itu saya pernah buat itu di buku, dan yang bukunya seperti ini teman-teman semua. Ini bukunya komitmen pemerintah tentang stunting ya. Komitmen pemerintah dalam penanggulangan stunting. Iya. Di situ di isinya itu tentang penanggulangan stunting, gerakan penanggulangan stunting, kemudian program rencana aksi cegah stunting. Nah di situ itu yang paling penting. Nah jadi di mana saya tuliskan buku itu sebenarnya lama sih, baru tahun ini diterbitkan karena terkendala kan masih kuliah gitu kan,
Jadi teman-teman kalau mau pengen juga buku ini, teman-teman bisa dipublish di Jogja itu di websitenya. Kemudian kalau teman-teman bisa pesan langsung di ruang gizi juga bisa, gitu. Atau mungkin di Nutri Ismi. Jadi bisa buat juga. teman-teman Sobat Nudi yang pengen, mungkin yang sedang menjalani sekarang S1, bingung mau judul skripsinya apa, bener ya? Itu mengambil tentang stunting, bisa order bukunya melalui Nutrition Ismi atau Ruang Gizi ya Kak ya? Di sini itu saya mengambil referensi itu sekitar 102 referensi. Itu saya jabarkan semuanya jadi satu buku seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin yang mau buat tesis atau buat skripsi gitu kan, bisa lihat ide-idenya dalam sini juga ada. Nah, karena banyak banget sih di sini yang saya tuliskan tuh tentang bagaimana konsepnya, bagaimana program-programnya yang bisa teman-teman laksanakan, kemudian melihat perkembangan atau perubahan di daerah tersebut juga, atau bisa membentuk juga grup-grup aksi stunting gitu kan di daerah-daerah tersebut. Nah, gitu. Iya. Saya jadi penasaran, pengen beli bukunya juga. Pengen baca bukunya. Di websitenya tuh harganya 75, tapi teman-teman bisa beli saya di harga 50.000 saja. Wah, lumayan banget loh. Jadi buat teman-teman yang pengen beli, nanti kan IG Live ini akan kita save ya. Jadi nanti teman-teman yang sedang melihat atau yang sedang melihat IG Live kita ini, terus tertarik pengen beli buku, nah ini, buku stunting, komitmen pemerintah untuk mengatasi stunting. Nah, boleh kontak ke Nutrition ini atau Ruang Gizi, karena lumayan banget ya, Kak, di 75.000. Kalau bisa belinya langsung ke Ruang Gizi, kita 50 ya tadi ya? Iya, masih ori bukunya. Nah, masih ori. Oke, kalau gitu. Buku ini tuh masih ada waktu nggak? Buku ini dibuat tuh dimana karena dari menurut saya sendiri pemerintah sekarang tuh kurang kurang memperhatikan stunting gitu. Kurang memperhatikan stunting sih saya katakan, karena hanya menjalankan program yang ada. Saya pernah jadi juga kayak jadi enumerator gitu kan. Terkadang kita hanya data saat itu saja terus dijadikan satu umum gitu kan. Maksudnya bukan data semua total populasi Indonesia gitu kan. Nah, terkadang ada kesalahan-kesalahan juga dalam entry data. Saya bisa membaca itu semua gitu. Jadi kalau seandainya gini, kita melihat fakta, kok angka stuntingnya turun, ini angka stuntingnya turun, tapi pemerintah, kita datang ke pemerintahnya kurang mengerti tentang stunting. Ini ada apa? Artinya tidak searah gitu, tidak searah. Dan sekarang itu sama fakta di depan ya. Kemudian anemia sekarang kan meningkat. Anemia sekarang meningkat kan, tapi pemberian tablet FE itu 100% loh. Tapi kenapa anemianya masih meningkat? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah program itu sudah betul atau tidak? Nah, gitu teman-teman. Jadi mungkin dengan teman-teman bisa lihat buku ini kan, salah satu mencegah anemia itu kan mencegah stunting tadi, hubungannya seperti itu kan. Jadi itu di buku ini tuh ada bagian-bagian terakhir tuh program rencana cegah stunting. Itu programnya apa saja? Programnya itu saya ambil dari beberapa peraturan pemerintah daerah. Jadi saya buat salah satu ringkas yang mungkin bisa digunakan teman-teman semua untuk menjalankan. Mungkin teman-teman yang di puskesmas, teman-teman yang lagi bekerja di posyandu, gitu kan. Mungkin teman-teman Nusantara Sehat sekarang yang untuk yang ahli gizinya bisa pakai buku ini untuk memberikan edukasi sekaligus belajar bagaimana kita sih memberikan belajar kenapa stunting itu berpengaruh, apa programnya seperti apa kayak gitu. Jadi tapi teman-teman semua, buku ini hanya bersifat umum ya, untuk menjadi pengetahuan. Mungkin di tempat di situ kan kita tidak boleh mengikuti peraturan pemerintah daerah saja gitu kan, harus menyesuaikan dengan pemerintah di lingkungan masing-masing gitu kan teman-teman. Jadi
di sana mungkin pengaruhnya budaya, pengaruh lingkungan, gitu. Jadi mungkin buku ini hanya bisa memberikan sebuah gambaran apa yang harus kita lakukan untuk mencegah stunting gitu, teman-teman. Oke, lengkap banget ya. Jadi nanti buat teman-teman kembali, nawarkan kembali, teman bisa order buku ini ke ini atau rumah. Nah, untuk sebenarnya mungkin ada teman-teman tadi ya, aku sempat tentang stunting, jadi tadi untuk mention mana nih kalau nanti belum ada pertanyaan bisa langsung menghubungi aja. Itu kali ya Kak ya. Udah berapa? Oh, masih. Okay. Waktunya masih lama. Iya, masih lagi. Nah, aku mau tanya boleh kan kebanyakan stunting itu wilayahnya tinggi stunting itu banyak di Jawa, tapi faktanya Jawa sendiri itu pengaruhnya apakah dari daerah itu atau dari faktor ekonomi, apakah yang menengah ke bawah itu selalu stunting atau seperti itu? Tadi yang pertama tuh di Jawa tuh lebih tinggi stunting gitu maksudnya? Di Jawa masih ada stunting gitu. Kenapa? Padahal kan istilahnya kalau di Jawa itu kita tentang stunting, tapi ternyata stunting juga tetap ada gitu, dan ada angkanya yang masih wilayahnya yang masih merah stuntingnya. Nah itu kenapa ya menyebabkan seperti itu? Yang kemarin saya teliti itu kan di 11 kabupaten kota prioritas. Jadi yang masuk ke dalam 100 kabupaten kota itu. Iya. Kan itu salah satunya tuh ada di Jawa Tengah itu pas kita turun itu kita kan wawancara sama ada wawancara bupatinya, wawancara kader-kadernya, wawancara kepala dinasnya, itu kita kasih advokasi kan, langsung wawancara itu kita melihat kenapa masih ada stunting di daerah itu, kenapa masih ada gitu. Itu yang pertama itu karena program itu belum tepat sasaran. Belum tepat sasaran. Data dari dinas sama data dari puskesmas sama data dari bagian lain itu berbeda. Itu yang masih menjadi berbeda. Anggaran pun keluar lama. Iya. Keluar lama kayak gitu. Makanya kemarin disarankan kenapa data itu tidak satu saja. Jadi sehingga sasaran untuk kepada orang-orang yang stunting ini bisa tepat gitu, bisa tepat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, komitmen itu masih kurang dan ada beberapa kabupaten itu belum mengeluarkan kebijakan tentang aksi cegah stunting. Belum ada. Cuma hanya sebatas retorika, sebatas perkataannya bupati, tapi mereka belum buat. Dan ketika kita datang ke sana, kita paparkan stunting seperti ini. Saat itu mereka langsung buat organisasinya gitu. Jadi itu yang belum ada aksi di sana, belum ada aksi. Nah, yang pertama itu karena belum ada aksi, yang kedua tuh sasaran atau data yang belum tepat. Data yang masih beda-beda di antara kepala dinas. Itu kan membingungkan kan? Membingungkan masih yang stunting, rumah mana yang stunting itu belum ada. Terus belum ada peta zonanya gitu, peta zona keluarga miskin seperti yang mana yang stunting, ini sanitasinya kurang bersih, itu sebenarnya masih banyak di sana gitu, dan kurang, sehingga datanya berbeda itu, sehingga anggaran diturunkan pun nggak tahu sampai kemana gitu kan. Itu yang paling pertama. Yang kenapa masih di sini tuh masih ada stunting kayak gitu, karena selain karena kalau berbicara di Jawa juga kan biasanya ada juga keluarga yang mungkin tidak mampu, rawan pangannya, sanitasinya kurang bagus.
itu kan juga pengaruh-pengaruh terjadi stunting. Nah, seperti itu. Jadi mungkin juga pada pengetahuannya. Jadi kalau kita membandingkan Indonesia bagian timur sama di Jawa, itu kan kalau di sana tuh anak-anak dua kayak 2 tahun itu masih pendek-pendek, 3 masih pendek-pendek, tapi ketika 6 tahun ke atas tuh itu tinggi-tinggi semua. Iya. Coba kalau dari 0 tahun, 0 bulan gitu, sampai yang pertama awalnya dia stunting nih, terus ikuti dia sampai dia dewasa, itu dia nggak stunting, dia tinggi-tinggi. Kayak saya dulu kan pendek juga kan, tapi tiba-tiba tuh tinggi. Kalau pas karena di sana juga konsumsi ikannya itu banyak, konsumsi ikan tuh banyak gitu. Jadi data ini kan kalau saya berpendapat data sekarang kan data hanya 0 sampai 2 tahun aja kan. Kita nggak lihat sampai dia dewasa itu orangnya seperti apa, kita nggak lihat kan. Iya, betul. Nah, itu. Jadi terkadang data itu yang menjadi apa istilahnya masih menjadi masalah, tapi kita nggak tahu apakah nanti dia besar ini dia terlihat tinggi atau terlihat pendek. Itu yang belum ada penelitiannya sekarang, kayak itu apa istilahnya penelitian longitudinal ya, itu berjenjang kayak gitu kan, dari dia lahir terus diikuti gitu. Jadi itu perbedaannya di situ sih. Tadi itu sasarannya belum tepat, belum tercipta aksi-aksi sehingga program yang tepat. Kemudian kadang pemerintahnya juga belum paham tentang stunting juga, sehingga programnya itu amburadul gitu, hanya mengikuti kebijakan pemerintah pusat, ya gitu. Namun ada beberapa daerah juga yang sudah ada kebijakan ASI-nya, kebijakan tentang sanitasinya, kebijakan tentang gizinya kayak gitu. Jadi ada pemerintah yang sadar akan stunting, ada juga pemerintah yang tidak sadar akan stunting. Padahal itu pengalaman. Padahal iya. Stunting itu sangat pengaruh terkait dengan gaya ya. Kalau nggak salah alami sendiri. Jepang kan pendek-pendek. Berapa? Kalau dulu di Jepang itu angka stuntingnya tinggi dulu banget ya, tapi sekarang mereka sudah bisa menurunkan itu malah jauh. Sebenarnya sih kita nggak harus nggak harus cepat-cepat turun. 1 tahun 1% aja sudah cukup. Iya. Itu kalau di Brasil itu ada yang kalau di Brasil itu sampai dibentuk apa ya, Departemen Kementerian Kemiskinan. Oke. Ngurus orang-orang miskin saja gitu, nggak ada urus-urus yang lain gitu. Jadi orang-orang yang seperti itu dikasih apa. Jadi karena itu salah satu penyebab nanti stunting kan, jadi dikasih. Jadi mereka target itu 1 tahun 1%, dan sekarang tinggal 3 berapa persen itu di Brasil. Iya. Ada juga di India. Iya, India juga sekarang sedang fokus terhadap stunting juga ya, kayak. Ada program dari Brasil, ada di sini, program di Rwanda ada di sini. Jadi kenapa mereka bisa berhasil? Itu karena ada kebijakan yang menurut mereka tuh tepat sasaran kayak gitu. Iya. Tepat spesifik ya. Dikeluarkan juga tepat kayak gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak dari Dr. Izin tanya. Di masa pandemi ini banyak program puskesmas terbengkalai karena fokus di pelayanan COVID. Ya benar banget, sekarang semuanya fokusnya ke COVID ya. Salah satunya vaksinasi rutin balita. Bagaimana dampaknya ke stunting? Terima kasih banyak Kak. Karena kan vaksinasi rutin balita juga diundur gitu kan. Kak, banyak juga yang moms juga yang menanyakan gimana nih kalau vaksinasi rutinnya tunda, apakah berpengaruh terhadap tumbuh kembang ataukah. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, pertanyaannya ini dampaknya terhadap stunting apakah ada gitu? Imunisasi itu ya? Iya. Kalau mungkin saya kurang terlalu paham tentang pengaruh imunisasi gitu kan. Maksudnya kan dia ada waktu-waktunya gitu kan. Iya. Apakah waktu itu dia putus imunitasnya gitu. Jadi kalau saya sih biasanya, kalau pendapat saya berpengaruh, karena kita seharusnya yang diberikan imunisasi kita
karena itu ada kalau di buku KIA tuh ada waktu-waktunya kan. Kalau diundur kan nanti tumbuh apa ya? kembang Saya kontrol tahu pasti, tapi kalau menurut saya sih bisa berpengaruh karena kan ketika dia itu kan harus punya imunitas tubuh juga kan, imunisasi tubuh itu juga. Kalau kita fokusnya di vaksin, vaksin ini kan untuk corona, untuk COVID aja, mungkin imunitas yang ini imunisasikan untuk penyakit yang lain kayak campak, kayak yang lain itu tuh, yang kayak apa campak, ada juga polio itu kan, itu kan untuk penyakit ini nanti ketika dia mungkin divaksinasi COVID tapi tidak diimunisasi dengan yang itu justru akan berbahaya tentang itu. Disitulah mulai terjadinya penyakit infeksi. Dan penyakit infeksi ini kan juga bisa berpengaruh nanti ketika tumbuh kembangnya kayak gitu. Itu mungkin hubungannya seperti itu sih kalau menurut saya. Karena harus diberikan kan di puskesmas itu program-program kayak gitu, imunisasi itu kan harus diberikan tepat waktu. Oke, mungkin bisa salah satunya ini kali ya Kak, memang ada, kalau memang ada diharuskan untuk mundur jadwal vaksinasi, mungkin orang tua ini, moms and dad di sini bisa pantau aja berat badan dan tinggi badan anak bisa juga ya, dari dipantau dari yang situ dulu ya, untuk halo? Ya. Sekarang juga kan puskesmas semuanya fokus pada COVID-19 gitu kan. Itulah. Nah, kita nggak tahu ke depannya kayak gimana gitu. Generasi-generasi kita kalau pelayanan yang sebagus mungkin aja masih terjadi masalah kesehatan dan apalagi sekarang ini pelayanannya kurang maksimal. Itu kalau kita berpendapat sih mungkin akan terjadi dampak ke sananya, dampak ke kesehatan. Mungkin kita bisa berhasil dalam COVID-19, tapi kita mungkin ada dampak-dampak lain selain itu. Mungkin stabil, mungkin dia terjadi karena mungkin imunitas dia rendah, jadi penyakit lain yang bukan corona tapi penyakit-penyakit yang lain yang bisa infeksi gitu. Iya betul. Penyakit lain yang muncul. Ya. Oke deh kalau gitu. Banyak ya hari ini, luar biasa. Jadi itu sangat tertarik bahasan penting. Jadi menarik banget sih. Jadi tanya-tanya live ini ke Ruang Gizi. Dan jadi kalau stunting bukan hanya pendek saja, faktor-faktor stunting jangan dianggap remeh ya, dampak buat sumber daya manusia di Indonesia. Indonesia ingin sumber daya lebih baik adalah mendalami thank you ya Kak waktunya. Selamat weekend, happy weekend. Terima kasih semuanya, teman-teman semua yang telah menonton, semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah bertanya juga tadi teman yang dokter dan semuanya. Iya. Sampai jumpa lagi. Iya. Sehat-sehat selalu ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.